Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan studi kita terkait dengan isi dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dan sebelumnya kita sudah membahas beberapa adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Lalu saya mencoba untuk mengkalkulasi atau apakah kemudian tema-tema itu bisa kita simpulkan untuk memadatkan pembelajaran kita. Dan alhamdulillah setelah saya lihat beberapa tema sesudahnya itu sebenarnya sudah mewakili dari apa yang sudah pernah kita sampaikan. Kemudian setelah itu Imam Al-Ghazali membicarakan tentang adabnya orang yang berilmu. Nah, kemudian pada tema selanjutnya saya lihat ada satu tema tentang ulama akhirat dan ulama su'. Lalu tema-tema itu saya lihat punya hubungan yang sangat erat sekali. Sehingga nanti kita akan coba masuk kepada tema selanjutnya. Nanti jika ada hal-hal penting pembahasan selanjutnya tinggal saya sisipkan saja. Karena pembelajarannya sangat berkaitan erat sekali antara adabnya orang menuntut ilmu dengan pembahasan ini. Jadi ini seakan-akan sebagai tema lebih mendetail yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dari bab-bab sebelumnya. Baik, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa naf'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-bab as-sadis, bab yang keenam, fi afatil ilmi, terkait dengan bencana-bencana dalam atau yang berhubungan dengan ilmu. Wa bayanu alamati ulama'il akhirah, dan penjelasan terkait dengan tanda-tanda ulama akhirat. Ulama akhirat itu artinya ulama yang baik. Wal ulama usuk, wal ulama isuk, dan ulama yang jahat, atau dalam bahasa yang lain ulama dunia. Jadi ini pembahasan tentang perbedaan antara ulama akhirat dengan ulama dunia. Jadi kalau kita melihat ada orang alim, bagaimana cara menandakan dia duniawi atau ukhrawi, ini babnya. Qad dzakarna ma warada fi fadailil ilmi wal ulama. Kami telah menyebutkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan fadilah ilmu dan ulama. Wa qad warada fil ulama'i su'i tashdidat 'azimah. Dan kami juga sudah dijelaskan juga terkait dengan ulama-ulama yang jahat berupa ancaman-ancaman yang sangat besar. Dallat ala annahum, yang menunjukkan bahwasanya mereka asyaddul khalqi adaban, yang merupakan makhluk Allah yang paling besar siksaannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ulama yang jahat itu lebih besar siksaannya dari makhluk manapun, dari makhluk-makhluknya Allah. Sangat besar siksaannya. Lalu timbul pertanyaan begini, Ustaz, kan katanya yang paling besar siksaan itu kan orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu dalam surah An-Nisa. Bahwasanya orang-orang munafik itu orang yang berada di tingkat paling bawah dari neraka. Sehingga ada kalimat yang menyebutkan begini, kalau ada orang yang salah dibakar di neraka, kayu apinya itu orang munafik, kayu bakarnya itu orang munafik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau yang kerennya hipokrit.
Orang munafik itu dia mengucapkan dengan lisan kalau dia itu adalah orang Islam, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada unsur kekufuran. Nah, unsur kekufuran ini ada yang membawa dia kepada murtad, tapi ada juga yang menyebabkan dia hanya berada dalam kesesatan. Jadi orang munafik itu ada dua, dan itu nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Ada yang munafik yang memang dihukum keluar dari Islam sama sekali, seperti contoh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu orang munafik yang dia dihukum murtad. Tapi ada yang munafik dia tidak dihukum murtad, dia masih muslim, hanya dia berada dalam kesesatan. Nah, yang begini ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena dia berada di tengah-tengah kita, tetapi sebenarnya dia adalah penyakit dari umat ini. Itu orang munafik. Orang munafik itu penyakit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sekarang membandingkan antara penjelasan ulama yang jahat itu berada di tingkat neraka paling rendah dengan orang munafik yang juga disebut di neraka paling rendah? Kita bisa menyimpulkan bahwa dua-duanya berada di neraka paling rendah. Itu bahasa utamanya, bahasa pertama yang harus kita jelaskan. Lalu kedua riwayat ini kita gabung, penjelasan ini kita gabung, bahwa kedua-duanya berada di dalam neraka. Jika kejahatannya menyebabkan dia kemudian keluar dari Islam dengan sebab kemunafikannya, maka dia jatuh kepada hukum yang disebutkan oleh Al-Quran tadi. Jika tidak, maka di antara hamba-hamba Allah yang kemudian dimungkinkan untuk diangkat kembali ke dalam surga, dia berada di paling rendah nerakanya. Nah, jadi begitu cara memahami atau menggabungkan makna dari kedua ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik. Faminal muhimmatil azimah, termasuk daripada hal-hal yang sangat besar dan sangat penting, ma'rifatul alamatil fariqah, mengetahui tanda-tanda yang membedakan baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah. Tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirah. Jadi dengan kita tahu tanda-tandanya, maka ketika kita melihat ini orang alim, tapi kok cara dia bekerja, cara dia menempatkan diri, kenapa sangat duniawi? Jadi dengan sebab itu kita menjadi mengerti, oh ini ulama usuk, oh ini ulama akhirah. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kita tahu kapan harus mendekat, kapan harus menjauh. Kira-kira seperti itu. Wa na'ni bi ulama'id dunya, dan kami maksud dengan ulama dunia itu ulama usuk, ulama yang jahat, alladzina qasduhum minal ilmi, di mana maksud mereka menuntut ilmu nih, at-tana'umu bid dunya, untuk mencari kenikmatan dunia. Dan ini bukan berlaku hanya untuk ulama-ulama yang bersifat keagamaan, termasuk kaum intelektualitas yang umum, ahli ekonomi, ahli hukum, itu berlaku juga itu. Karena mereka di dalam bab bahasa juga disebut ulama, tapi bukan ulama dalam konteks ilmu keagamaan, tapi dalam konteks ilmu umum. Nah, itu juga sama. Jadi kita tahu ini orang ahli banget, profesor, doktor, tapi kok caranya begitu, jauhi. Walaupun profesor, doktor. Kenapa? Karena dia mencari ilmu qasduhum bitana'umi bid dunya. Karena cuma cari nikmat dunia saja, nggak lebih dari itu. Makanya jangan heran, profesor, doktor, tapi kerjanya sikut-sikutan, membunuh karakter orang. Nah, dalam bab ini kan sering kita lihat. Nah, sekarang lagi heboh lagi kasus, ada seseorang yang dapat doktor dan dikritik karena menggunakan kekuasaan. Ini baru-baru ini mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Kita lagi bermasalah di dunia pendidikan kita karena ada sebuah penelitian dari PISA. PISA itu sebuah organisasi yang meletakkan nilai pendidikan untuk negara-negara di dunia. Kalau saya nggak salah 86 negara yang terlibat. Kita berada di angka 66. Di angka 66 kita Indonesia, Pak. Sehingga dia disebutkan bahwa orang Indonesia itu literasinya sangat kurang. Kita kalau baca buku nggak paham.
Orang Indonesia kalau baca buku disebut nggak paham Pak, nggak ngerti apa yang dia baca, nggak tahu. Itu penelitian internasional Pak. Lalu dengan kejadian begini, kita yang hidup di dunia pendidikan ini risau, galau. Kenapa risau dan galau? Karena dunia pendidikan kita semakin terjajah, dunia pendidikan kita semakin rusak. Bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita ini yang mau kita bawa masuk ke pendidikan nanti? Bagaimana ceritanya? Loh, sekarang orang bisa beli Pak ijazah. Itu buku sudah jadi rahasia umum. Saya kira ini kita tahu semua sekarang. Ijazah bisa dibeli. Apalagi kalau ijazah S1. Sekarang ijazah master sampai doktor pun sekarang ijazahnya biar dapat ijazah itu bikin tesis dan disertasinya itu nyuruh orang lain Pak. Tesis disertasi penelitiannya nyuruh orang lain Pak. Dapat master, dapat doktor. Mau kemana pendidikan kita seperti ini? Ini menandakan bahwa dia intelektual yang jahat. Kenapa intelektual jahat? Karena dia mencoreng dunia pendidikan itu sendiri. Kita tahu bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat diistimewakan dalam agama. Artinya bahkan dalam pandangan Allah. Bukan hanya ilmu agama, ilmu umum juga. Kita pernah bicarakan ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu kedokteran itu fardu kifayah dari dalam Islam. Sudah disebutkan. Bukan hanya bab ilmu faraid saja yang fardu kifayah, ilmu kedokteran pun ternyata fardu kifayah. Ilmu matematika itu fardu kifayah di dalam Islam. Jadi jangan dipikir belajar matematika itu ilmu sunnah, enggak, fardu kifayah Pak. Sudah dibahas, sudah pernah kita bahas Pak. Alhamdulillah. Baik. Wa tawassulu ilal jah, dan agar dia sampai pada kemewahan. Jadi kenapa orang cari profesor doktor? Biar jabatannya mudah. Karena di Indonesia itu gelar lebih diakui daripada konten. Ilmu, kemampuan orang terhadap skill itu tidak lebih berharga daripada gelar. Anda bisa nggak ngerti ilmu hadis asal ada doktornya di depan? Bisa nggak terlalu ngerti masalah suatu disiplin ilmu, nggak terlalu hebat asal ada gelarnya di depan? Itu lebih dihargai di negeri kita. Dan itu berbahaya sebenarnya. Kalau kita perhatikan, profesor doktor yang belajar di universitas itu kalah hebat dengan santri yang belajar 10 tahun itu ilmu hadisnya, ilmu fikihnya. Kalah banget. Kenapa kalah? Karena mereka belajarnya dari kitab-kitab besar begini yang sampai mendetail mereka belajari. Profesor doktor itu belajarnya dari jurnal. Iyalah kalau ilmu kesehatan, ilmu fikih belajar dari jurnal, bukan lagi dari kitab-kitab begini Pak. Makanya kalah dengan santri di pesantren yang belajar sudah 10 tahun. Mereka nggak ada gelar profesornya, mereka tidak punya gelar doktor, mereka tidak punya gelar master. Karena begitu tamat, mereka hanya dikenal sebagai santri. Tidak lebih dari itu. Masih syukur kalau ada yang manggil ustadz. Kira begitu. Nah, ini yang harus kemudian kita jaga. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab Menteri Pendidikan, bukan. Tanggung jawab kita masyarakat seluruhnya. Karena ini tergantung kepada masa depan anak dan cucu kita. Maka orang-orang yang menuntut ilmu atas dasar keduniawian, atas dasar kejahatan, dia selalu menjadikan ilmu itu sebagai jalan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ini katanya, kata Imam Al-Ghazali. Wa tawassul ilal jah, agar dia sampai kepada tingkat kemewahan. Maka jangan heran, sudahlah doktor tapi masih memperlihatkan kekayaan di depan masyarakat yang masih susah. Pasca Covid lagi, ya Allah. Teriris betul hati kita, Pak. Berarti apa yang dia cari selama ini tidak dia dapatkan. Oh, sudah dia dapatkan tapi tidak menyentuh hatinya. Karena kenapa? Kejahatan yang dia miliki. Itu cara menandakannya. Tapi dia dokter walaupun dia dokter, tapi dia profesor walaupun dia profesor. Mau doktornya 100 pun sekali, kalau begitu tingkah lakunya,
Kata Imam Al-Ghazali, wal ulama usul. Apalagi kalau yang belajar ilmu agama. Itu ilmu umum saja tercela, apalagi yang belajar ilmu agama. Pernah kan kita bahas di sini, dan bahkan di masyarakat kita terkenal kalimat itu. Cerita tuh Pak Haji anak Anda main judi, astagfirullah, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Baik. Wa tawassulu ilal jahi wal manzilatu inda ahliha, dan cari kedudukan. Cari kedudukan itu bukan dicari, kedudukan itu amanah yang diberi. Makanya di dalam Islam tidak boleh diminta. Orang yang meminta tidak boleh dikasih. Karena kalau dikasih mesti dia mengkhianati. Itu dalam Islam begitu. Makanya apa yang coba kita lihat? Umar bin Abdul Aziz ketika sudah dipilih jadi khalifah, apa malam yang terjadi di malam pemilihannya? Sudah terpilih nih, ketemu sama istrinya. Semua gelang istrinya emas-emas dicabut oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak diberikan, diceraikan. Lalu diserahkan ke Baitul Mal. Bisa kebayang Pak? Dan menangis malam itu, tidak tidur Umar bin Abdul Aziz, hanya gara-gara terpilih jadi khalifah. Nangis Pak. Kita kalau terpilih jadi pemimpin lari-lari sambil angkat tangan begini. Subhanallah. Sering kita lihat kan Pak? Kenapa? Karena kepemimpinan bagi kita adalah kemenangan, bukan lagi dipandang sebagai sebuah amanah. Ini yang merusak. Makanya coba, kalau misalkan kita pelajari tentang kepemimpinan dalam Islam, itu ada kitabnya Pak, Al-Ahkam As-Sultaniyah, karangan Imam Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i itu Pak. Al-Ahkam As-Sultaniyah, kalau bahasa kita sekarang hukum ketatanegaraan, tapi dalam perspektif Islam. Jadi ada kitabnya Pak, jangan dipikir nggak ada ilmunya Islam. Ada Pak, ada ilmunya dalam Islam, ada teorinya. Kenapa? Karena kepemimpinan itu dipandang sebagai amanah. Ketika orang memandang itu sebagai amanah, maka orang yang dipimpin itu yang akan mengganggu kehidupannya 24 jam. Pikirannya tidak akan tenang karena selalu terfikir dengan orang yang dia pimpin. Tapi kalau orang yang mencari kedudukan, yang membuat dia tidak bisa tidur, kelompoknya. Coba perhatikan saja Pak. Kenapa? Wal manzilatu inda ahliha. Dia cari kedudukan di tengah kelompoknya. Itu disebutkan di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban, sesungguhnya manusia yang paling besar azabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, orang yang alim, orang yang pintar, orang yang cerdas, lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, tapi Allah tidak membuat ilmunya itu punya manfaat bagi orang. Dia pintar tapi kepintarannya tidak bisa mencerdaskan orang lain. Dia hebat tapi kehebatannya tidak bisa membuat orang lain lebih tahu diri. Orang alim itu orang yang paling besar siksaannya di hari kiamat. Jadi jangan mikir punya gelar tinggi-tinggi, lantas itu enggak dituntut oleh Allah. Itu ada tanggung jawabnya Pak, melekat. Saya pernah katakan, semakin besar amanah yang Allah berikan, maka semakin besar pula pahalanya. Sebagaimana juga makin besar ancamannya. Tergantung. Orang alim kalau dia hebat, mesti surganya lebih baik daripada orang awam. Tapi kalau masuk ke neraka nih orang alim sama orang awam, mesti nerakanya lebih dahsyat daripada orang awam. Begitu saja Pak. Nah, tapi tentu kealiman kalau digunakan pada hal kebaikan pasti lebih mendekatkan kita kepada surganya Allah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu al-mar'u 'aliman
tidaklah seseorang itu dipandang sebagai orang yang alim hatta yakuna bi'ilmihi 'amilan, sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang sepintar apapun kalau nggak ngamalin ilmunya nggak dianggap pintar. Alim seapapun kalau nggak ngamalin ilmunya nggak dianggap alim. Alim fikih, orang lain sholat dia kagak. Alim akidah, orang takut dengan sebab-sebab yang membuat dia durhaka kepada Allah, dia tidak khawatir sedikit pun. Itu bukan orang alim. Walaupun ilmunya setinggi langit, tidak dipandang oleh Allah sebagai orang alim. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya ada kalimat begini: al-ilmu qabla amali wa amma al-amalu thamratul ilmi. Ilmu itu sebelum beramal, sedangkan amalan itu merupakan buah daripada ilmu. Saya ulangi, Pak. Mencari ilmu itu sebelum mengamalkan, sebelum beramal. Dan amalan itu merupakan buah daripada ilmu. Bagaimana mungkin kita memetik buah jambu kalau pohonnya tidak kita tanam? Bagaimana kita beramal kalau ilmunya tidak ada? Imam Hasan Al-Basri, tabi'in terkenal dari Basrah, Irak, itu mengatakan begini: orang yang mencari ibadah sebelum ilmu dibandingkan dengan orang yang mencari ilmu sebelum ibadah, itu berbeda. Karena orang yang mencari ibadah dengan sangat kuat tanpa ada ilmu, dia mesti akan menggorok leher kaum hamba-hamba Allah yang lainnya. Saya ulangi, orang yang mencari ibadah sebelum ilmu mesti dia akan menggorok leher hamba-hamba Allah lainnya. Kenapa? Karena kalau kita sholat nggak ada ilmu, kita merasa diri sudah alim. Padahal ilmu belum ada, Pak. Tapi karena kita sering sholat merasa diri tinggi hati. Padahal kalau kita sudah nuntut ilmu, tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya orang awam. Bayangkan kalau orang awam sudah menganggap dirinya lebih alim dari tidurnya orang alim tadi. Karena dia sholat, orang alimnya tidur, maka dia akan gorok leher orang lain. Ini yang terjadi kepada kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu yang disebutkan di dalam hadis Imam Muslim oleh Rasulullah SAW, yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawizuna hanajirahum. Mereka itu membaca Al-Quran, tapi apa yang mereka baca itu tidak lewat tenggorokannya atau nggak sampai ke hatinya. Bapak kalau baca sejarah, orang Khawarij itu bergelar Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Sahabat Nabi saja nggak disebut Al-Qurra. Sahabat Nabi saja nggak disebut Al-Qurra, mereka disebut Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Kenapa? Saking kuatnya mereka baca Al-Quran. Para masyayikh kami di Al-Azhar mengatakan, kalian ini kalah ibadahnya dengan kaum Khawarij. Kalian ini kalah kalau urusan baca Al-Quran dengan kaum Khawarij, nggak ada apa-apanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka gorok leher kaum muslimin. Sayyidina Ali dikafirkan, Sayyidina Muawiyah dikafirkan. Semua sahabat, baik dari kubunya Sayyidina Ali maupun dari kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, semuanya mereka kafirkan. Bahkan bukan hanya itu saja, Sayyidina Ali kan dibunuh oleh Ibnu Muljam yang merupakan pentolan dari Khawarij. Sahabat Nabi, saya lupa namanya, itu ada sahabat Nabi, itu dibunuh, Pak. Istrinya sedang hamil, dibelah perutnya oleh Khawarij. Bayangkan orang yang paling kuat baca Al-Qur'annya, orang yang paling luar biasa ibadahnya, begitu kerjaannya. Begitu, Pak, kerjaannya. Itu sebabnya tidaklah disebut sebagai orang alim kalau ilmunya tidak membuat dia jadi beramal, tidak mendorong dia untuk beramal. Itu alasannya. Baik. Wa qala al-ilmu naw'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ilmu naw'an. Ilmu itu dua macam.
Ilmun 'alal lisan, ilmu yang ada di lidah. Fadzalika hujjatullahi ta'ala 'ala khalqihi. Hal yang demikian itu merupakan hujjahnya Allah atas makhluknya. Ada orang tanya Allah ada di mana? Kan ada Pak, orang nanya Allah ada di mana? Maka ketika kita menjelaskan dengan lidah itu hujjah kita, hujjahnya Allah terhadap makhluknya. Karena kan tak mungkin dia bisa bicara dengan Allah. Betul? Ada orang tanya Allah ada di mana? Maka ketika kita menjelaskan, ada lagi orang bertanya, agama Islam itu agama yang benar atau bukan? Bagaimana cara membuktikannya? Butuh hujjah, disampaikan dengan lidah. Itu hujjahnya Allah atas makhluk. Ada orang bertanya, Allah itu maha kuasa tidak? Maha kuasa tidak Pak? Yakin Pak? Yakin? Kalau nggak yakin Pak kafir loh Pak. Kalau nggak yakin Allah maha kuasa kafir Pak. Karena Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kasih sayang tidak Pak? Yakin tidak? Yakin Pak? Yakin Allah kasih sayangnya luar biasa? Kalau nggak yakin murtad Pak. Karena Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Tapi ada orang mengatakan begini, bertanya, kalau benar Allah itu maha kasih sayang, kenapa ada makhluknya dimasukkan ke dalam neraka? Itu ada pertanyaan Pak sekarang dari kaum orientalis kepada kita kaum muslimin harus menjawab itu. Allah katanya maha kasih sayang, luar biasa kasih sayangnya. Kalau benar Allah kasih sayang kepada makhluknya, kenapa dimasukkan ke neraka? Ada yang selama-lamanya lagi di neraka nggak dikeluarin oleh Allah. Di mana kasih sayangnya? Bagaimana Pak cara kita menjawab? Saya sebutkan referensinya biar ini jadi ilmu. Disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam tafsir Asmaul Husna terkait dengan kasih sayangnya Allah. Kata beliau begini, Allah tidak hanya punya satu sifat. Makanya nama Allah itu ada berapa? Ada berapa Pak? 99 nama. Dalam setiap nama punya sifat. Dalam setiap nama Allah ada sifat. Allah itu benar, Ar-Rahman punya kasih sayang, Ar-Rahim juga punya kasih sayang. Tapi Allah juga bersifat Al-Adlu, yang maha adil. Kasih sayang Allah tidak boleh menghilangkan sifat keadilan. Sebagaimana sifat keadilan Allah tidak boleh menghancurkan sifat kasih sayangnya Allah. Kalau orang yang bunuh orang lain tidak masuk neraka, di mana adilnya Allah? Di mana adilnya Allah? Jadi tidak bisa kita menghukum Allah dengan satu sifat. Karena kalau kita katakan kasih sayang Allah tidak punya batas, kita menghapus sifat keadilan. Itu pun bukan lagi Tuhan namanya. Karena Allah maha adil juga maha sayang. Jadi orang yang dihukum oleh Allah itu bukan karena Allah ingin menghukumnya, tapi dia sendiri yang tidak taat. Wa ma dzalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Siapa yang menzalimi mereka? Diri mereka sendiri. Siapa yang membuat dia masuk neraka? Diri dia sendiri. Allah kasih petunjuk. Syekh Mutawalli Asy'arawi juga menjelaskan ketika menafsirkan surah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Berilah petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Kata petunjuk huda pada ayat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali Pak dalam sehari semalam. Itu dua jenis kata beliau. Ada yang namanya hudad dalalah, ada yang namanya hudal ma'unah. Ada yang namanya petunjuk, huda yang bersifat petunjuk, ada yang namanya huda yang bersifat bantuan. Mana yang bersifat petunjuk? Al-Quran petunjuk, Rasulullah itu petunjuk. Kenapa Allah tidak menghukum orang ke neraka kalau Allah tidak ngasih suatu dalil? Ayatnya kan ada Pak, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum satu kaum kalau kami belum mengutus seorang rasul. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Karena kalau Allah hukum mereka, Allah tidak adil. Allah tidak adil. Sekarang Allah kasih Al-Quran, Allah kasih Nabi, kamu masih ingkar, wajar kalau dihukum. Itu namanya keadilan.
Ini sekarang di kampung kita ada yang nyuri motor. Apa sepakat kita lepas, Pak? Sepakat? Nggak kita laporkan polisi? Kalau tidak, kenapa nggak dilapor? Kami sayang. Begitu caranya. Di mana adil dengan orang yang motornya dicuri? Mana adilnya? Ini yang dibahas oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, penjelasan kita dengan lisan seperti itu kepada orang yang mempertanyakan kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, kasih sayangnya Allah, lalu kemudian tidak mencoba untuk menggelapkan pemahaman terkait dengan keadilan Allah, itu kita jelaskan dengan lisan. Itu hujjah Allah atas makhluknya. Itu disebut ilmu yang ada di lisan. Wa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi'. Yang satu lagi ilmu yang ada di dalam hati, itulah ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu lisan jago, kalau nggak ada ilmu hati nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Makanya jangan heran jika ada orang baik pintar bersilat lidah, tapi tidak pintar membangun hubungan dengan Allah di saat dia sendirian. Ibadah yang paling hebat itu bukan di tengah kerumunan ramai, tapi ketika kita sendiri, ketika nggak ada yang lihat. Hanya ada yang menyaksikan tembok dan buku-buku yang ada di rak. Saat itu air kita menangis itu lebih baik daripada menangis di tengah kerumunan orang. Kenapa? Karena kalau kita nangis di depan kerumunan orang, masih ada motivasi untuk memperlihatkan kepada makhluk. Betul tidak, Pak? Tapi ketika kita nangis sedang sendiri, apa motivasinya? Biar dilihat malaikat? Nggak mungkin. Itu tidak logis cara berpikir begitu. Mesti karena ada sesuatu yang menggerakkannya dari hati. Apa yang menyebabkan itu? Dia punya ilmu pemahaman yang melekat di dalam hatinya. Kalau ada orang pintar menangis di depan orang lain tapi tidak pintar menangis pada saat dia lagi sendirian, dia masih punya ilmu lisan tapi dia tidak punya ilmu hati. Itu kata Rasulullah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya sering kalau baca sirah nabawiyah itu, terutama kisah-kisah para sahabat Nabi itu disebutkan mereka itu ruhbanum bil laili wa fursanum bin nahar, para rahib di malam hari, tapi mereka penunggang kuda yang gagah berani di siang hari. Malam hari mereka berubah jadi bayi-bayi yang menangis seperti kekurangan kasih sayang daripada orang tuanya di malam hari. Tapi di siang hari ketika matahari sudah terbit, Persia dan Romawi itu ketakutan dengan orang-orang yang cuma belajar pedang di gurun pasir. Tidak ada pelatihan yang istimewa masa itu dibandingkan dengan pelatihan militer yang dimiliki oleh Persia dan Romawi. Tapi dua kekuatan besar masa itu di dunia ketakutan dengan orang-orang Arab itu. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam berperang sepanjang hidupnya. Tidak pernah kalah. Coba sebutkan satu perang yang dilakoni oleh Khalid bin Walid yang beliau pernah kalah. Coba sebutkan, Pak. Sampai Persia gemeteran. Pada saat beliau ingin menundukkan Irak atas perintahnya Abu Bakar As-Siddiq, itu Romawi sama Persia join, Pak, join militer. Untuk melawan Khalid bin Walid itu join militer. Padahal ini musuh besar. Ini kan kayak Amerika gabung dengan Rusia nih. Sejak kapan Amerika dengan Rusia akur? Tiba-tiba gabung, Pak, untuk melawan Khalid. Kalah juga. Kalah juga. Tapi di malam hari, kota Madinah itu rumah-rumahnya seperti banyakkan bayi. Suara tangisan di malam hari. Di malam yang sangat sepi, di saat semua orang menggelar tikarnya menghadap Allah. Itu Madinah, Pak. Makanya kotanya berkah. Di kita kalau malam hari insya Allah semuanya sepi, betul, rumah-rumah sepi, tidur semuanya, nggak ada satupun yang bangun. Lalu kita berharap negeri kita seperti Madinah. Sampai kapan? Nggak mungkin itu terjadi. Apa yang menyebabkan Madinah luar biasa? Karena sahabat itu punya ilmu hatinya luar biasa. Biasa. Subhanallah. 4 menit lagi. Kita masih ada lagi setelah Isya. Baik, kita rehat dulu.
Insyaallah nanti setelah Isya kita sambung. Kalau ada pertanyaan juga kita buka tanya jawabnya setelah Isya. Jadi kita rehat dulu sebelum ada 4 menit lagi kita rehat. Saya tidak baca doa, tidak apa-apa, nanti karena masih ada majelis lebih disambung. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait ini sedikit, lalu nanti baru kita buka tanya jawab. Jadi tidak saya buka saat ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tapi semoga apa yang sudah dituliskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya dan juga penjelasan yang sudah kami sampaikan semoga memberikan manfaat, bukan hanya kepada jemaah, tentunya kepada kami sendiri yang menyampaikan khususnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان